Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan masalah problem linier dengan menggunakan garis lidik. Nih contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif 2x ditambah y dari sistem pertidaksamaan 1x ditambah y lebih besar sama dengan 0, x dikurangi 4y kurang dari sama dengan 0, x ditambah y kurang dari sama dengan 10, 2y min 3x kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita mulai seperti biasa. Kita akan menggambar dulu daerah penyelesaian ya. Menggambar daerah penyelesaian. Tapi sebelum kita gambar, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong dari masing-masing garis ini. Jadi untuk membantu kita menggambar garisnya ya. Dari yang pertama, x ditambah y sama dengan 5. Kita sama dengankan 5 dulu karena kita mau menggambar garis ya. Kita pakai bantuan tabel seperti yang biasa kita lakukan di pertemuan sebelumnya. XY ya, kita misalkan kalau x-nya 0 berarti y-nya kita tutup aja. Berarti tinggal x-nya 0, maaf. Kalau x-nya 0 berarti x-nya kita tutup. Berarti y-nya sama dengan 5. Kita tulis di sini 5. Kalau y-nya 0 ya. Y-nya 0 berarti y-nya kita tutup. Berarti tinggal x sama dengan 5. Nah, dari sini kita dapat dua titik. Yang pertama titik 5,0 dan yang kedua 0,5. Nah, ini dari garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua, di sini ada x min 4y kurang dari sama dengan 0 atau sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita pakai begini, tabel ini x, y ya. Nah, kalau x-nya 0 ternyata y-nya ketemu 0. Nah, kalau y-nya kita masukkan 0 juga, dia akan ketemu 0,0. Jadi hanya satu titik aja. Kita cari titik yang lain. Coba, kalau x-nya sama dengan 1, kira-kira y-nya dapat berapa? Ya. Ini kan kalau kita buat bisa x itu sama dengan 4y ya. Atau y sama dengan 1/4x atau x dibagi 4 ya. Berarti kalau x-nya 1 berarti y-nya 1/4, atau kalau y-nya 1 berarti x-nya 4 gitu. Nah, kita cukup pakai dua titik ini aja sudah cukup. Nah, ini kita peroleh yang satu titiknya 0,0 ya. Titik yang kedua 4,1. Ya. Kemudian garis yang ketiga. Ya. Garis yang ketiga ini x ditambah y sama dengan 10. Sama dengan yang nomor 1, garis yang pertama. Nih, x y. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 10. Y-nya 10. Kalau y-nya yang 0, x-nya 10. Oke, berarti ini kita juga dapat 10,0 dan 0,10. Nah, sekarang yang keempat itu ada 2y min 3x kurang dari 0 sama dengan 0. Oke, kita buat juga ya, ini x, ini y ya. Nah, kalau 0 ketemunya 0 ya. Ini sama dibuat dengan seperti yang nomor 2 ya. Jadi ini sama dengan 2y sama dengan 3x ya. Kalau x-nya 1 berarti y-nya ketemu berapa? Berarti 2y sama dengan 3. Y sama dengan 3/2. 3/2 atau 1/2 ya. Nah, 3/2. Nah, berarti ini kita punya 0,0 dan 1,3/2. Nah, cukup. Kita sudah punya beberapa titik di sini, langsung kita gambar aja.
untuk daerah penyelesaiannya ya. Nah, daerah penyelesaiannya kita gambar menggunakan penggaris. Kurang lebih seperti ini. Oke, ya. Di sini sumbu X, kemudian di sini sumbu Y, kita kasih skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama-sama 10 ya. Oke. Sekarang kita gambar mulai dari garis yang pertama ya. Titik 5,0, 0,5. 5,0, 0,5. 5,0 ada di sini. Nih, 5,0. Oke. Terus 0,5 ada di sini, 0,5. Kita hubungkan. Kita hubungkan dua titik ini. Oke. Nah, dari sini ketemulah ini garis X ditambah Y sama dengan 5. Sekarang kita tinggal menentukan daerah penyelesaian yang dibatasi oleh garis X plus 5 sama dengan X plus Y sama dengan 5 ya. Nah, kita cek. Kalau 0,0 kita masukkan ke sini ya. 0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0. 0 ditambah 0. Nih, cek ya, 0,0 ya, 0,0 kita masukkan ke X ditambah Y kurang dari lebih besar sama dengan 5. Kalau 0 plus 0 lebih besar dari 5, apakah lebih besar dari 5? Tidak ya, berarti tidak memenuhi. Kita arsir yang tidak memenuhi. Kita arsir. Kita arsir. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ada di atas garis ya. Kemudian garis yang kedua, kita gambar lagi. Garis yang kedua 0,0 atau kita pakai langsung aja 0,0 ada di sini. Ini 0,0. Kemudian yang satunya 4,1. Ini 4 ini 1 ya. 4,1 kurang lebih ada di sebelah sini titiknya. Nah, kita hubungkan 0,0 dengan 4,1. Nah, ini adalah garis X min 4Y sama dengan 0. Nah, ini garis X min 4Y sama dengan 0. Oke. Sekarang tinggal kita cari juga daerah penyelesaiannya di bagian mana ya. Nah, kita ambil aja misalkan yang ada di sini, kita cek ya. Cek daerah. Misalkan kita ambil 6,1. Nah, di daerah sini ya. Berarti ada di 6,1, ada di bawah 6,1. Kita cek 6,1. Apakah kalau kita masukkan ke dalam X min 4Y itu hasilnya kurang dari sama dengan 0 ya. X nya 6 berarti 6 min 4 kali 1 kurang dari sama dengan 0. 6 dikurang 4 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 0? Tidak ya, tidak memenuhi. Ini tadi tidak memenuhi. Berarti yang bawah kita arsir ya, yang bawah kita arsir. Kita arsir nih. Di bawah garis ini kita arsir semua. Oke. Nah, sekarang garis yang ketiga. Garis yang ketiga X ditambah Y sama dengan 10. Berarti 10,0 nih di sini 10,0 dan 0,10. Kita hubungkan lagi ya. Kita hubungkan kembali. Nah, ini ketemulah X ditambah Y sama dengan 10. Nah, kita cek daerah. Misalkan kita ambil aja yang gampang 0,0 ya. Cek
0,0 kita masukkan ke X ditambah Y kurang dari 10. Apakah kurang dari 10? Jadi 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan 10 ya. Kurang dari sama dengan 10. Oh, ternyata benar 0 itu kurang dari sama dengan 10, berarti memenuhi. Yang kita arsir yang mana? Apakah di bawah atau di atas? Nah, pastinya yang kita arsir yang atas karena yang tidak memenuhi. Nah, sekarang tinggal satu garis lagi. 0,0 dan 1,3/2. 3/2 itu 1/2 kurang lebih di sini ya. 3/2. 1,3/2 nih. 1,3/2. Kita hubungkan lagi 0,0 dengan 1,3/2. Oke. Nah, ini garis yang terakhir 2Y min 3X sama dengan 0. Sekarang kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, kita cek ya. Kita cek misalkan di 1,6. Cek. 1,6 kita masukkan ke persamaan 2Y min 3X. Min 3X ya. 2Y min 3X apakah kurang dari sama dengan 0? 2 kali 6 dikurangi 3 kali 1. Apakah kurang dari 0? 12 min 3 kurang dari 0. 12 min 3 itu 9 ya. Apakah 9 kurang dari 0? Tidak. Tidak ya. Berarti tidak memenuhi. Oke. Ini 6,1 itu ada di sini. 1,6 maaf. Ini 1,6 berarti tidak memenuhi. Kita arsir lagi daerah yang sini. Karena tidak memenuhi. Oke. Berarti sudah bisa dilihat ya di mana daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini. Ini daerah yang sini nih, ya. Kemudian ini yang di batas sini. Nah, ini daerah penyelesaian yang tengah nih. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Ya. Kalau sudah, kita akan menentukan. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif ini. 2x ditambah y. Nah, sekarang kita kan tadi mau menyelesaikan ini dengan menggunakan garis lidik. Nah, garis lidik itu diambil dari mana? Garis lidik ya, garis selidik itu ditentukan diambil dari fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya adalah f x, y-nya itu sama dengan 2x ditambah y. Ya, itu fungsi objektifnya. Nah, kita akan menggambar garis ini. Bagaimana cara menggambarnya? Ya, caranya kita menggambar garis ini, kita misalkan nih garisnya 2x plus y, kita sama dengan 2 kali 1, 2. Yang paling gampang ya. Kita cari garis, kita menggambar garis ini. Ya, kita gambar dulu. Kita gambar dulu garisnya biar ada warna beda. Ini ada warna beda. Nih, 2x. Nah, ini kalau kita cari titik potongnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau x ya. Ini x, ini y. Kalau x-nya 0 berarti y-nya x-nya 0, y-nya 2 ya. Kalau y-nya 0, x-nya 1. Nah, kita punya 1,0 dan 0,2. Nah, kita gambar garis lidiknya di 1,0 berarti kurang lebih di sini nih.
garis selidiknya. Satu koma nol, ini kita gambar ya, 1,0 ya, sama 0,2. Kita gambar nih garis selidiknya. Kasih tanda potong-potong ya, nih diputus-putus. Ini garis selidiknya. Ini garis selidik. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, silakan perhatikan dulu. Nah, di sini titik potong titik-titiknya di mana aja nih? Nih A nih ya. A. Ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, kalau kita mau mencari minimum dulu. Kita mau mencari nilai minimum. Nah, nilai minimum berarti kita cari titik yang paling bawah. Nah, perhatikan gerakan penggaris yang ibu yang kelihatan di videonya. Nah, ini penggaris ini sudah sejajar dengan garis selidik. Nah, garis selidik ini akan ibu geser sejajar terus ya, jangan sampai meleok-meleok. Nih, sejajar terus. Ternyata titik yang pertama kali disentuh oleh penggaris itu adalah titik D. Ya enggak? Nih, coba ibu ulang dari pertama ya. Ini garis selidiknya, ibu kasih sejajar dengan penggaris. Nah, penggarisnya ini mewakili garis selidik. Ini kita geser sejajar terus ya, tidak ada yang melihat-melihat. Nah, ternyata titik terluar yang disentuh terlebih dahulu atau yang paling pertama disentuh oleh penggaris itu adalah titik D. Nah, berarti nilai minimum itu berada di titik D ya. Nilai minimumnya ada di titik, nilai minimum pada titik D. Nanti tinggal kita hitung. Nah, sekarang nilai maksimum. Nilai maksimum itu pada titik berapa? Pada titik berapa ya? Nah, caranya sama ya, perhatikan. Gerakan dari penggarisnya. Sejajar lagi ya. Kita tarik sejajar terus. Nah, sejajar. Pertama kali yang disentuh adalah D, kemudian menyentuh titik A. Kalau titik A kita sentuh tetap masih ada di atasnya, ini masih ada daerah penyelesaian. Berarti A ini bukan yang maksimum. Terus kita geser. Nah, yang disentuh lagi adalah titik C. Di titik C ternyata setelah menyentuh titik C ternyata masih ada sisa lagi daerahnya. Berarti dia bukan titik maksimum. Kita geser lagi. Geser lagi. Nah, ternyata terakhir menyentuh titik B. Berarti titik B inilah adalah nilai maksimumnya. Karena di sebelah titik B sudah tidak ada daerah penyelesaian lagi. Dia titik paling luar ya. Paling luar, paling jauh ya, paling jauh yang disentuh oleh garis selidik. Berarti nilai maksimumnya ada pada titik B. Sudah, tinggal kita cari aja titik D dan titik B. Nah, bagaimana? Kita lanjutkan. Kita sekarang mau mencari titik B. Titik B itu apa ya? Titik B itu adalah perpotongan garis. Kita cari titik B dulu. Titik B. Titik D dulu deh, titik D. Titik D itu adalah perpotongan garis. Mana dulu nih? Titik D itu adalah perpotongan garis X ditambah Y sama dengan 5 dan garis 2Y dikurang 3X sama dengan 0. Ya, kita potongkan ya. Kalau kita mencari titik potong, berarti kita pakai metode gabungan boleh, eliminasi substitusi, atau pakai eliminasi aja boleh. Terserah mana yang gampang. Oke, kita potongkan ya. X ditambah Y
sama dengan 5. Ini ada 2x dikurang 2y dikurang 3x sama dengan 0. Nah, kita rubah posisi nih biar gampang. Karena ini belum ada yang sama, berarti yang atas kita kalikan. Kita hilangkan dulu y-nya, berarti kita kalikan 2, ini juga ini kalikan 1. Berarti ini 2x ditambah 2y sama dengan 10. Yang bawah kita pindah posisi, berarti min 3x ditambah 2y sama dengan 0. Ya. Biar 2y dengan 2y hilang atau dieliminasi, berarti kita kurang ya. Ini habis, berarti 2x dikurang 2x dikurangi min 3x berarti 5x sama dengan 10. Berarti x-nya ketemu, x-nya sama dengan 10 dibagi 5. X-nya ketemu 2. Nah, kalau x-nya sudah ketemu 2, berarti y-nya bisa dicari ya. Y-nya bisa dicari. Nah, cara mencari y, kita masukkan ke salah satu persamaan. X plus y sama dengan 5. X-nya kan 2 ditambah y sama dengan 5. Berarti y-nya sama dengan 5 min 2. Y-nya sama dengan 3. Ketemulah titik potong D. Berarti titik D itu sama dengan x, y 2,3. Nah, ya, ini sudah ketemu. Nah, sekarang titik B. Titik B itu adalah perpotongan garis. Titik B bisa diperhatikan ya, titik B ini adalah perpotongan garis x ditambah y sama dengan 10 dan garis x min 4y sama dengan 0. Nah, kita potongkan sama x ditambah y sama dengan 10. Yang ini x dikurangi 4y sama dengan 0. Nah, karena sudah ada yang sama, langsung kita eliminasi aja. Dikurang, x-nya dicoret, y dikurangi min 4y berarti 5y sama dengan 10. Y-nya sama dengan 10 bagi 5, y-nya sama dengan 2. Nah, y-nya ketemu 2, kita masukkan ke persamaan x ditambah y sama dengan 10. X ditambah 2 sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan 10 dikurangi 2, x sama dengan 8. Nah, ya. X sama dengan 8. Nah, jadi titik B sudah ketemu ya. Titik B sama dengan 8,2. Sekarang tinggal kita cari nilai maksimum. Jadi nilai minimum dulu. Minimum dari fx, y sama dengan 2x ditambah y. Kita pakai tabel bisa. Nilai minimum dan nilai maksimum nih ya, dan nilai maksimum. Oke. Ini fx, y sama dengan 2x ditambah y. Ini titiknya. Titik D itu ada 2,3. Berarti kita masukkan 2 kali 2 ditambah 3, berarti sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Titik B-nya 8,2. Berarti dimasukkan ke sini 2 kali 8 ditambah 2 ya. Jadi sama dengan 16 ditambah 2 sama dengan 16 tambah 2 18. Nah, ini sebagai nilai minimum dan ini adalah nilai maksimum. Sudah, mungkin itu aja yang bisa Ibu jelaskan.
dari materi penyelesaian program linear menggunakan garis lidik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.